Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Leta Kasih Silalahi dengan NIM 31120111057 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ pada tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar, koreksi positif di dalamnya terdapat beban pemberian natuna sebesar 200 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 150 juta. Dan selanjutnya ada koreksi negatif. Di dalam koreksi negatif terdapat amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Selanjutnya ada data kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, PPh pasal 24 sebesar 400 juta, PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Nah, untuk pertanyaannya, A. Hitunglah penghasilan kena pajak. B. Hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Yang C, tetapkan pajak tangguhan. Yang D, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang A, perhitungan pajak terhutang. Pertama kita masukkan laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar dan koreksi perbedaan tetap. Di dalamnya terdapat beban pemberian natura sebesar 200 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 150 juta, dan pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Maka didapatlah hasil 230 juta dari penjumlahan koreksi perbedaan tetap. Selanjutnya, koreksi perbedaan waktu. Di dalamnya terdapat penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000, amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Maka didapatlah hasilnya 520 juta dari penjumlahan koreksi perbedaan waktu. Maka penghasilan kena pajaknya sebesar 10 miliar 750 juta dari 10 miliar 230 juta ditambah 520 juta. Maka dapatlah hasilnya 10 miliar 750 juta. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang B, kita melakukan total PPh terutang, yaitu 25% dikali 10 miliar 750 juta, sehingga hasilnya 2 miliar 687 juta 500. Kemudian ada PPh terutang, ada kredit pajak sebesar 2 miliar 687 juta 500. Selanjutnya kita memasukkan PPh pasal 22 yaitu sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 400 juta. Sehingga didapatlah hasilnya 700 juta dari penjumlahan PPh pasal 22 sampai PPh pasal 24. Selanjutnya ada PPh terutang dibayar sendiri sebesar 1 miliar 987 juta 500, didapat dari 2 miliar 687 juta 500 dikurang 700 juta. Selanjutnya kita memasukkan PPh pasal 25 sebesar 600 juta dan didapatlah hasil dari PPh kurang dibayar yaitu sebesar 1 miliar 387 juta 500 dari 1 miliar 987 juta 500 dikurang 600 juta. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang C, pertama kita memasukkan koreksi perbedaan waktu di mana terdapat penyusutan bangunan kantor sebesar 1 miliar 800 juta,
amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Sehingga dapatlah hasilnya 520 juta dari penjumlahan koreksi perbedaan waktu. Selanjutnya, kita memasukkan aset tangguhan yaitu 25% dikali 520 juta sehingga dapatlah hasilnya 130 juta. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang D, kita memasukkan beban pajak kini sebesar 2.687.500.000, aset pajak tangguhan sebesar 130 juta, dan pendapatan pajak tangguhannya sebesar 130 juta. PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 200 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 100 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 400 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 600 juta, dan PPh pasal 29 terutang sebesar 1.387.500.000. Selanjutnya, bentuk penyajian dalam laporan keuangan ada laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar dan beban penghasilan ada beban kini sebesar 2.687.500.000 dan manfaat pajak tangguhan sebesar 130 juta. Dijumlahin maka hasilnya 2.557.500.000. Selanjutnya, untuk laba komersial bersihnya yaitu 10 miliar dikurang 2.557.500.000 sehingga hasilnya 7.442.500.000. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC pada tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar, koreksi positif terdapat beban pemberian natura sebesar 400 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 300 juta. Selanjutnya ada koreksi negatif, terdapat amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Selanjutnya, untuk data kredit pajaknya ada PPh pasal 22 sebesar 175 juta, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, PPh pasal 24 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 2.500.000 juta. Untuk pertanyaannya, hitunglah penghasilan kena pajak. Yang B, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Yang C, tetapkan pajak tangguhan. Dan yang D, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang A, perhitungan pajak terhutang. Kita memasukkan laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar dan koreksi perbedaan tetap terdapat beban pemberian natura sebesar 400 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 300 juta, dan pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Dijumlahin, maka hasilnya 580 juta. Selanjutnya, koreksi perbedaan waktu, penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000 juta, amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Dijumlahin, maka hasilnya 320 juta. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajaknya, kita menjumlahi antara laba komersial sebelum pajak dengan hasil dari koreksi perbedaan tetap dan hasil dari koreksi perbedaan waktu. Maka hasilnya 20.900.000 juta. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, kita menghitung PPh terutang, yaitu 25% dikali 20.900.000 juta, maka hasilnya 5.225 juta.
PPh terutang, ada kredit pajak sebesar 5.225.000.000. Selanjutnya kita memasukkan PPh pasal 22 sebesar 175 juta, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 100 juta. Dijumlahin maka hasilnya 475 juta. Selanjutnya PPh terutang dibayar sendiri sebesar 4.750 juta. Hasil dari 5.225 juta dikurang dengan 475 juta. Selanjutnya kita memasukkan PPh pasal 25 sebesar 2.500 juta. Dan PPh kurang dibayar hasilnya 2.250 juta. Hasil dari 4.750 juta dikurang 2.500 juta. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang C, pertama kita memasukkan koreksi perbedaan waktu, yaitu penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800 juta, amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar. Dijumlahin maka hasilnya 320 juta. Selanjutnya aset pajak tangguhan yaitu 25% dikali 320 juta, hasilnya 80 juta. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang D, di mana ada beban pajak kini sebesar 5.225 juta, aset pajak tangguhan sebesar 80 juta, pendapatan pajak tangguhan sebesar 80 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 175 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 200 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 100 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 2.500 juta, dan PPh pasal 29 terutang sebesar 2.250 juta. Selanjutnya untuk bentuk penyajian dalam laporan keuangan ada laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar, beban penghasilan ada beban kini sebesar 5.225 juta, manfaat pajak tangguhan sebesar 80 juta, dijumlahin maka hasilnya 5.145 juta, dan laba komersial bersihnya hasilnya 14.850 miliar. Dari 20 miliar dikurang dengan 5.145 juta.